Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rismayola Siregar dengan NIM 2103276. Nah, di sini saya akan membahas ataupun membahas kembali tentang pertemuan yang ke-10, yaitu tentang organisasi bisnis. Nah, di sini saya dari mata kuliah Negosiasi dan Advokasi Bisnis dari kelas 6B. Nah, baik, sebelumnya di sini kita sudah membahas tentang bagaimana bisnis tersebut, apa pengertian bisnis dan sebagainya. Jadi di sini saya akan membahas kembali tentang organisasi bisnis. Nah, sebelum itu kita akan mempelajari atau mengetahui tentang organisasi bisnis tersebut. Nah, sebelumnya organisasi bisnis merupakan adalah entitas yang dibentuk oleh dan untuk menjalankan kegiatan komersial, industri, dan profesional dengan tujuan utama menghasilkan keuntungan. Nah, berikut adalah pembahasan mengenai organisasi bisnis tersebut. Nah, untuk pengertian organisasi bisnis itu sendiri, yaitu secara umum organisasi bisnis ini dapat didefinisikan sebagai suatu struktur ataupun yang didirikan oleh sekelompok individu yang memiliki tujuan tertentu ataupun yang memiliki tujuan untuk menjalankan bisnis dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, di sini individu ini yang memiliki tujuan untuk menjalankan bisnis dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dijual kepada konsumen dengan tujuan akhir untuk memperoleh keuntungan. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk dari organisasi bisnis tersebut. Nah, untuk bentuk-bentuk organisasi bisnis yang pertama itu adalah perusahaan perseorangan atau sole proprietorship. Nah, di sini tuh dia memiliki dan dioperasikan oleh satu orang. Nah, satu orang saja yang memiliki usaha tersebut. Nah, untuk keuntungan dan juga resiko yang ditanggung itu juga sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu ada modal. Biasanya itu dia berasal dari pemiliknya. Tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi dan juga kekayaan bisnis. Nah, selanjutnya itu ada persekutuan atau partnership. Nah, di sini itu dimiliki oleh dua orang atau lebih. Nah, keuntungan dan juga risiko itu dibagi berdasarkan perjanjian. Selanjutnya itu terdiri dari persekutuan umum dan persekutuan komanditer. Nah, di dalam struktur ini juga dia itu memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan perseorangan. Nah, selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT atau corporation. Nah, di dalam perseroan terbatas atau PT ini di dalam perusahaan ini ataupun di dalam organisasi bisnis ini entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya, dan pemiliknya adalah pemegang saham. Dan untuk keuntungannya itu bisa dibagi dalam bentuk dividen ataupun dalam bentuk sama-sama, dan itu memiliki tanggung jawab terbatas. Nah, regulasi dan juga kepatuhan yang lebih ketat dibandingkan dengan bentuk lainnya. Gak apa menit mah? Hah? Absen. Keempat ada koperasi. Nah, koperasi dimiliki dan dioperasikan oleh anggota yang juga merupakan pengguna layanan atau produk dari koperasi tersebut. Nah, di sini tuh dia bertujuan untuk kesejahteraan anggota, dan keuntungan itu bisa dibagi berdasarkan partisipasi anggota dalam koperasinya. Nah, untuk tujuan dan juga fungsi organisasi bisnis ini dapat berupa beberapa bagian, yaitu termasuk pada tujuan dan juga fungsi organisasinya tersebut. Nah, untuk tujuan organisasi bisnis ini dia itu memiliki keuntungan atau profit.
Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang akan mendukung keberlanjutan dan juga pertumbuhan dari bisnis tersebut. Nah, untuk yang kedua juga ada pertumbuhan atau growth. Nah, dalam pertumbuhan ini dia melakukan ekspansi untuk meningkatkan pangsa pasar dan juga dapat pendapatan dan juga kekuatan bisnis. Nah, untuk selanjutnya itu ada inovasi atau innovation. Nah, dalam inovasi ini kita dapat mengembangkan produk atau layanan baru untuk memenuhi kebutuhan pasar dan juga dapat memenuhi atau mempertahankan daya saing. Selanjutnya ada pelayanan atau service. Nah, di dalam pelayanan ini juga termasuk kita itu apa yang harus kita lakukan berupa kita itu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen untuk menjaga loyalitas dan juga memperluaskan basis pelanggan. Nah, di dalam pelayanan ini juga kita akan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen itu agar dapat menjaga loyalitas dan juga memperluaskan basis pelanggan. Nah, untuk yang kedua itu ada fungsi organisasi bisnis. Nah, untuk fungsi organisasi bisnis ini berpoin-poin seperti produksi. Nah, di dalam produksi ini kita akan mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau jasa yang siap dijual. Nah, selanjutnya itu ada pemasaran atau marketingnya. Nah, di sini tuh kita mengidentifikasikan kebutuhan konsumen, mengembangkan strategi pemasaran dan juga mendistribusikan produk tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada keuangan atau finance. Di sini kita akan mengelola arus kas, investasi dan juga sumber dana untuk operasional bisnis. Selanjutnya itu ada sumber daya manusia. Nah, di dalam sumber daya manusia ini atau HR itu kita akan mengelola karyawan. Nah, di dalam sumber daya manusia ini kita mengelola karyawan termasuk rekrutmen, pelatihan dan juga pengembangan dari karyawan tersebut. Nah, di sini juga kita akan bahas tentang riset dan pengembangannya. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Dengan cara melakukan inovasi dan juga pengembangan produk atau jasa yang baru. Nah, untuk struktur organisasi bisnisnya itu yang pertama ada struktur fungsionalnya. Nah, dalam struktur organisasi bisnis ini itu membagi organisasi berdasarkan fungsi dan atau tugasnya. Nah, struktur fungsional ini kan membagi organisasi berdasarkan fungsi dan juga tugasnya. Nah, setiap bagian dipimpin oleh manajer yang ahli di bidangnya dan memungkinkan spesialisasi dan juga efisiensi dalam operasionalnya. Nah, di sini juga kita akan bahas pada beberapa struktur juga. Yang kedua ada struktur divisional. Nah, untuk struktur divisional ini kita akan membagi organisasi berdasarkan produk, pasar atau wilayah geografisnya. Nah, setiap divisi itu memiliki otonomi untuk mengelola operasionalnya dan fleksibel dan juga responsif terhadap kebutuhan pasar. Nah, untuk itu juga banyak di sini kita akan membahas beberapa bagian-bagian juga untuk strukturnya. Dan yang ketiga itu termasuk pada struktur matriks. Nah, pada struktur matriks ini kita akan menggabungkan elemen dari struktur fungsional dan juga divisional. Nah, karyawan ini memiliki lebih dari satu atau satu atasan atau fungsi dan proyeknya. Nah, selanjutnya dalam struktur matriks ini kita juga akan memfasilitasi komunikasi dan juga kolaborasi antara fungsinya. Nah, struktur yang keempat yaitu berupa struktur jaringan. Nah, dalam struktur jaringan ini kita akan mengandalkan hubungan eksternal dengan mitra atau vendor. Nah, dalam struktur jaringan ini kita akan membahas tentang mengandalkan hubungan eksternal dan juga mitra atau vendor. Nah, fleksibel dan dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan. Fokus pada inti, kompetensi dan juga outsourcing aktivitas lainnya. Nah, untuk tantangan dalam mengelola organisasi bisnis. Nah, tantangan apa yang harus kita kaji ataupun untuk kita kelola dalam organisasi bisnis tersebut. Nah, adapun bagian-bagiannya ataupun langkah-langkah untuk tantangan dan juga pengelolaan organisasi bisnis, yang pertama itu ada perubahan teknologi. Nah, di dalam perubahan teknologi ini kita akan melihat tentang kecepatan perkembangan teknologi memerlukan adaptasi cepat. Seperti kecepatan perkembangan teknologi memerlukan adaptasi cepat, terus ada investasi dalam teknologi baru untuk tetap kompetitif. Nah, untuk yang selanjutnya itu, untuk tantangan yang selanjutnya itu adalah globalisasi. Nah, di dalam globalisasi ini persaingan dengan perusahaan dari seluruh dunia. Nah, globalisasi kan dia itu dunia. Jadi di sini
pembahasannya itu tentang persaingan dengan perusahaan dari seluruh dunia, perluasan pasar, dan juga adaptasi terhadap budaya lokal tersebut. Nah, untuk tantangan yang ketiga itu adalah manajemen resiko. Nah, dalam tantangan yang ketiga ini kita akan membahas tentang manajemen resiko. Pada manajemen risiko ini, kita akan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi bisnis. Dan juga kita juga akan membahas pada tantangan ini yaitu implementasi strategi mitigasi risiko yang kita hadapi nanti. Nah, untuk tantangan yang berikutnya ataupun tantangan yang keempat adalah kepuasan pelanggan. Nah, dalam kepuasan pelanggan ini kita akan menjaga kualitas produk dan juga layanannya. Nah, kepada kepuasan pelanggan ini juga kita akan memahami dan memenuhi ekspektasi pelanggan yang harus terus diperkembangkan. Nah, untuk memahami dan memenuhi ekspektasi pelanggan ini yang harus berkembang. Nah, untuk kesimpulan yang dalam tantangan ini ataupun dalam bagian-bagian yang sudah dibacakan sebelumnya merupakan bahwa organisasi bisnis adalah entitas kompleks yang berfungsi untuk mencapai tujuan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya yang efektif dan juga efisien. Nah, pemilihan bentuk ini juga organisasi yang tepat. Nah, struktur apa yang dapat kita lakukan yaitu struktur yang sesuai serta pengolahan yang baik adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis. Nah, sudah dibahas tadi beberapa pengertiannya dan juga struktur-struktur apa saja dan pengolahan apa saja dan juga bagaimana cara kita memahami konsep serta tantangan yang akan kita hadapi nanti. Nah, dengan memahami konsep dasar dan juga tantangan yang dihadapi, sebuah organisasi bisnis dapat merancang strategi yang efektif untuk pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Nah, selanjutnya itu ada struktur organisasi perusahaan. Nah, dalam struktur organisasi perusahaan ini itu mengacu pada cara perusahaan mengatur dan juga mengelompokkan berbagai unit kerja, fungsi, dan juga individu agar bisa mencapai tujuannya. Nah, dalam struktur organisasi perusahaan ini mengacu pada cara perusahaan mengatur dan mengelompokkan berbagai unit kerja, fungsi, dan juga individu agar bisa mencapai tujuan bisnisnya. Nah, struktur ini tuh mencerminkan hierarki tanggung jawab alur komunikasi dalam perusahaan, baik dalam beberapa jenis struktur organisasi perusahaan yang umum yang dapat kita gunakan nantinya. Nah, untuk itu ada beberapa jenis struktur organisasi perusahaan yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah struktur fungsional. Nah, dalam struktur fungsional ini kita akan membahas pada dalam struktur fungsional perusahaan dibagi menjadi beberapa departemen ataupun unit berdasarkan fungsi atau kegiatan utamanya. Misalnya nih, kita dalam struktur fungsional ini adalah departemen produksi. Nah, pada departemen perusahaan produksi, departemen pemasaran, departemen keuangan, dan juga departemen sumber daya. Nah, di dalam departemen ini dari yang pertama tadi departemen produksi, departemen pemasaran, departemen keuangan, dan juga departemen sumber daya manusia, ada juga departemen R&D atau riset dan pengembangannya. Nah, dalam keuntungannya itu juga ada berbagai keuntungan. Yang pertama adalah spesialisasi tinggi. Nah, spesialisasi tinggi ini adalah efisiensi operasionalnya. Nah, di dalam spesialisasi tinggi ini efisiensi operasionalnya itu juga dalam jalur komunikasi yang jelas dalam setiap fungsi. Nah, selanjutnya itu pengembangan keahlian yang mendalam di setiap departemen tersebut. Nah, itu dalam keuntungannya. Nah, sekarang kita tuh akan membahas tentang kekurangannya. Nah, kekurangan dalam departemen ini adalah kurang fleksibel terhadap perubahan. Nah, memang ini sudah biasa karena memang kurang fleksibel terhadap perubahan. Nah, terus ada juga potensi silo di mana departemen kurang berkomunikasi satu sama lain. Fokus pada tujuan departemen bukan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, untuk struktur yang kedua yaitu ada struktur divisional. Nah, dalam struktur yang kedua, struktur divisional ini merupakan struktur divisional yang mengelompokkan unit berdasarkan produk, pasar, atau wilayah geografis. Nah, setiap divisi ini bertanggung jawab penuh atas operasionalnya. Serta
bagaimana setiap divisi ini akan bertanggung jawab penuh atas operasionalnya. Nah, untuk divisi produk A, divisi produk B, divisi wilayah, dan sebagainya. Ada juga divisi wilayah A, divisi wilayah B, dan seterusnya juga. Nah, untuk keuntungan dari divisi ini ataupun dari struktur ini, yang pertama dia itu keuntungannya fleksibel dan responsivitas. Nah, fleksibel dan responsivitas tinggi terhadap perubahan pasar, terus ada fokus pada kebutuhan spesifik pasar atau produk, terus dapat meningkatkan koordinasi antar fungsi dalam satu divisi tersebut. Nah, adapun untuk kekurangannya itu ada berbagai macam, ada duplikasi sumber daya antar divisi. Nah, dalam kekurangannya duplikasi sumber daya antar divisi ini, biaya operasionalnya itu yang lebih tinggi, potensi persaingan internal antar divisi juga termasuk, dan juga potensi biaya operasional yang lebih tinggi. Nah, untuk struktur yang ketiga yaitu struktur matriks. Nah, dalam struktur matriks ini juga kita akan membahas beberapa bagian-bagiannya, kekurangan dan juga kekurangan dan juga keuntungannya. Nah, dalam struktur matriks ini, struktur matriks adalah kombinasi dari struktur fungsional dan juga divisional. Nah, karyawan itu akan melapor kepada lebih dari satu atasan, satu di departemen fungsional dan juga satu lagi di proyek atau divisi. Nah, untuk keuntungan dari struktur ini yaitu yang pertama, fleksibel tinggi dalam mengelola proyek, dan selanjutnya itu memfasilitasi komunikasi dan juga kolaborasi lintas fungsi. Selanjutnya juga keuntungan itu berlaku pada penggunaan sumber daya yang efisien. Nah, tadi kita bahas tentang kekuatannya ataupun keuntungannya. Sekarang kita bahas tentang kekurangan dalam struktur ini. Nah, dalam struktur ini kekurangannya itu ada pada kompleksitas dalam alur laporan. Nah, potensi konflik kepentingan dan juga prioritas dan memerlukan koordinasi yang tinggi dan juga manajemen yang kuat. Ini merupakan kekurangan-kekurangan dalam struktur matriks tersebut. Yang keempat ada struktur jaringan. Nah, pada struktur jaringan ini kita akan membahas apa itu struktur jaringan serta apa kekuatan dan juga kelemahan dari struktur jaringan tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui juga, struktur jaringan ini merupakan struktur yang mengandalkan aliansi strategis dengan perusahaan lain atau outsourcing untuk berbagai fungsi bisnis. Nah, perusahaan inti fokus pada kompetensi inti dan mengelola hubungan dengan mitra eksternalnya. Nah, untuk keuntungannya itu berupa terhadap pada fleksibel tinggi dan juga adaptasi cepat terhadap perubahan dan mengurangi biaya tetap dan juga outsourcing. Selanjutnya juga fokus pada aktivitas inti perusahaan tersebut. Nah, untuk kekurangannya juga sama, setelah ada kekuatan juga ada kekurangannya. Nah, dalam kekurangannya itu tergantung pada mitra eksternalnya. Nah, selanjutnya untuk kekurangan juga risiko kehilangan kontrol atas kualitas dan operasionalnya. Nah, ada juga kekurangan pada kompleksitas dalam mengelola hubungan eksternal tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas pada struktur yang kelima yaitu struktur tim. Nah, struktur tim ini tidak jarang lagi untuk kita bahas ataupun kita dengar bahwa struktur tim ini juga sangat penting dalam sebuah organisasi bisnis. Nah, struktur tim tersebut adalah dalam struktur tim, perusahaan itu membentuk tim-tim kecil yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, struktur ini juga sering digunakan dalam lingkungan kerja yang dinamis dan juga proyek-proyek yang membutuhkan kolaborasi intensif. Nah, dalam struktur tim ini terdapat keuntungan berupa keuntungannya itu kolaborasi dan kreativitas yang tinggi. Nah, dalam keuntungan ini kolaborasi dan kreativitas tinggi karena semakin banyak tim maka kreativitas juga akan semakin tinggi. Selanjutnya ada peningkatan motivasi dan juga keterlibatan karyawan. Selanjutnya ada juga keputusan cepat dan responsif.
Nah, untuk kekurangannya itu berupa tentang potensi konflik antar anggota tim. Nah, untuk kekurangan ini juga potensi konflik antar anggota tim, kurangnya hierarki dapat menyebabkan kebingungan dan juga dapat memerlukan anggota tim yang sangat terampil dan juga mandiri. Nah, untuk yang keenam ada struktur hybrid. Nah, dalam struktur hybrid ini memang ini sudah tidak asing lagi kita dengar. Kenapa? Karena struktur hybrid ini merupakan suatu gabungan elemen dari berbagai struktur organisasi yang berbeda-beda untuk menciptakan konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan khusus dan juga dari perusahaan tersebut. Adapun keuntungan memanfaatkan kekuatan dari berbagai struktur ini juga termasuk pada fleksibilitas dan dalam menyesuaikan struktur dengan kebutuhan bisnis. Nah, meningkatkan koordinasi dan juga efisiensi serta untuk fleksibel dalam menyesuaikan struktur dalam keputusan bisnis. Nah, tadi ada kekuatan keuntungannya, sekarang kita akan bahas tentang kekurangannya. Nah, dalam kekurangannya ini kompleksitas dalam pengelolaan. Nah, kompleksitas dalam pengelolaan ini juga termasuk pada kekurangan dari struktur tersebut. Yang kedua ada potensi kebingungan dalam alur laporan. Nah, yang ketiga itu memerlukan manajemen yang kuat dan juga berpengalaman. Nah, untuk kesimpulan pada struktur ini yaitu dapatlah kita simpulkan bahwa dalam struktur-struktur yang sudah kita bahas tadi ada 6 struktur, yaitu ada struktur yang pertama itu terdapat pada struktur fungsional, yang kedua itu ada struktur divisional, yang ketiga itu ada struktur matriks, dan yang keempat itu ada struktur jaringan, dan yang kelima itu terdapat struktur tim, dan yang keenam itu adalah struktur hybrid. Nah, selanjutnya dapatlah kita simpulkan bahwa dari struktur-struktur tersebut, dari keenam struktur tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemilihan struktur organisasi yang tepat sangat penting untuk kesuksesan sebuah perusahaan. Struktur yang efektif akan mendukung pencapaian tujuan bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional dan memfasilitasi komunikasi serta kolaborasi setiap perusahaan. Nah, dalam setiap perusahaan itu perlu mempertimbangkan ukuran industri dan strategis bisnisnya saat menentukan struktur organisasi yang paling sesuai. Nah, untuk struktur organisasi yang baik itu memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Berikut ada beberapa manfaat utamanya. Yang pertama, kita akan membahas tentang manfaat bagi perusahaan tersebut. Nah, untuk poin pertama atau manfaat yang pertama itu adalah kejelasan tanggung jawab dan juga wewenang. Nah, dalam kejelasan tanggung jawab dan juga wewenang ini itu penugasannya itu yang jelas. Nah, struktur organisasinya itu memberikan gambaran yang jelas tentang tanggung jawab dan juga wewenang setiap karyawan. Nah, ini juga dapat membantu menghindari tumpang tindih tugas dan juga konflik kewenangan. Nah, pendelegasian ini juga memudahkan pendelegasian tugas, nah sehingga manajer dapat fokus pada peran strategis tersebut. Nah, yang kedua itu ada efisiensi operasionalnya. Dalam efisiensi operasional ini dia itu spesialisasinya itu dengan mengelompokkan tugas berdasarkan fungsi atau divisinya. Nah, karyawan itu dapat mengembangkan keahlian spesifik, meningkatkan produktivitas dan juga efisiensinya. Nah, selanjutnya itu ada proses terstrukturnya. Nah, dalam proses terstrukturnya ini
proses kerja yang terstruktur dan juga standar operasionalnya itu jelas dan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, untuk yang ketiga itu ada komunikasi yang efektif. Nah, dalam komunikasi efektif ini itu dalam jalur komunikasi yang jelas. Nah, kalau melalui jalur komunikasi yang jelas, maka struktur organisasi ini itu menetapkan jalur komunikasi yang sangat jelas, baik vertikal maupun horizontal, yang memfasilitasi penyampaian informasi yang efektif dan juga cepat. Selanjutnya ada kolaborasi antar departemen. Nah, kolaborasi antar departemen ini merupakan struktur yang baik juga untuk mendorong kolaborasi dan juga komunikasi antar departemen ataupun divisi. Nah, yang terpenting itu adalah untuk kesuksesan proyek dan juga inisiatif dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu manfaat yang keempat ada pengambilan keputusan yang cepat. Nah, dalam manfaat keempat ini, pengambilan keputusan yang cepat ini merupakan keputusan terdesentralisasi atau struktur yang tepat memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah. Nah, untuk mempercepat respon terhadap perubahan pasar dan juga di sini kita akan bahas tentang atau situasi yang tertentu. Nah, pada keputusan ini juga harus keputusan yang tepat waktu dengan kejelasan dalam peran dan juga tanggung jawab. Nah, keputusan ini juga dapat dibuat dengan lebih cepat dan juga tepat waktu. Nah, selanjutnya manfaat yang kelima ada pengembangan dan juga pengolahan sumber daya manusia. Nah, di dalam pengembangan dan juga pengolahan sumber daya manusia ini, di sini kita akan membuat manfaat yang satu pertama itu adalah pengembangan karir. Nah, dalam struktur organisasi ini dapat membantu dalam perencanaan jalur karir dan juga pengembangan profesional karyawan, termasuk pelatihan dan juga promosi. Nah, yang selanjutnya itu adalah penilaian kinerja. Nah, dalam penilaian kinerja itu kita memudahkan penilaian kinerja karena tanggung jawab dan juga harapan yang jelas untuk setiap peran tersebut. Nah, berbagai macam pada manfaat-manfaat yang tadi, selanjutnya kita masuk kepada manfaat yang keenam, yaitu manfaat fleksibilitas dan juga adaptabilitas. Nah, dalam pemanfaatan fleksibilitas dan juga adaptabilitas ini merupakan penyusunan dengan perubahan. Nah, struktur yang dirancang dengan baik memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dan juga dapat dengan perubahan pasar atau industri dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya itu ada inovasi. Nah, dalam inovasi ini struktur yang mendukung kolaborasi lintas fungsi atau divisi dapat meningkatkan inovasi dan juga kreativitas dalam suatu perusahaan tersebut atau sebuah perusahaan atau bisnis yang akan kita jalani. Nah, untuk manfaat yang ketujuh ada pengolahan resiko. Nah, dalam pengolahan resiko ini pemisahan tugas dengan pemisahan tugas dan juga tanggung jawab. Nah, dalam pemanfaatan pengolahan risiko ini kita dapat memisahkan tugas atau tanggung jawab. Nah, risiko kesalahan atau penipuan dapat diminimalkan ataupun dengan memanajemen risiko tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kontrol internal, yaitu dalam struktur organisasi dapat membantu menerapkan kontrol internal yang efektif untuk mengelola risiko. Nah, operasional ini juga ada dan keuangan. Nah, selanjutnya itu ada pemanfaatan yang ke-8. Nah, pemanfaatan yang ke-8 itu merupakan kepuasan karyawan. Nah, dalam kepuasan karyawan itu atau lingkungan kerja yang terstruktur. Nah, kepuasan karyawan ini, lingkungan kerja yang terstruktur ini merupakan karyawan itu cenderung lebih puas dan termotivasi ketika mereka bekerja dalam lingkungan yang terstruktur dengan peran yang jelas. Pengakuan dan penghargaan struktur yang jelas memungkinkan pengakuan dan juga penghargaan yang tepat bagi karyawan atau kontribusi tersebut atau kontribusi yang mereka lakukan. Nah, pengakuan ini juga dapat penghargaan struktur yang jelas dan memungkinkan pengakuan dan juga penghargaan yang tepat bagi karyawan ataupun kontribusi mereka. Nah, dalam beberapa manfaat tadi ada 8 manfaat dari organisasi bisnis tersebut, dan di dalam pemanfaatan ini dapat kita simpulkan bahwa struktur organisasi yang baik memberikan kerangka kerja yang jelas dan juga efektif untuk menjalankan operasi bisnis.
Nah, ini dapat menciptakan efisiensi, meningkatkan komunikasi, dan juga mempercepat pengambilan keputusan. Nah, di dalam ini menciptakan juga efisiensi, meningkatkan komunikasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendukung pengembangan karyawan yang semuanya itu berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis dan juga dalam keberhasilan jangka panjang. Asakanawianit tujuan keberhasilan jangka panjang. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan dapat bervariasi tergantung pada ukuran industri dan strategi bisnis perusahaan. Berikut adalah 9 tipe struktur organisasi yang umum digunakan dalam organisasi bisnis. Yang pertama ada struktur fungsional. Nah, dalam struktur fungsional ini ada deskripsi atau pengorganisasian perusahaan berdasarkan fungsi utama seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan juga sumber daya manusia. Nah, untuk keuntungannya itu spesialisasi tinggi, efisiensi dalam fungsi tertentu. Dan untuk kekurangannya itu maka kurangnya komunikasi antar departemen dan juga potensi silo. Ini merupakan bagian dokumen yang pertama ataupun bentuk organisasi tipe organisasi yang pertama. Nah, untuk tipe organisasi yang kedua merupakan ada struktur divisional. Nah, dalam struktur divisional ini deskripsi atau pengelompokan unit berdasarkan produk, pasar, dan juga wilayah geografisnya. Dan pada keuntungannya itu merupakan terdapat responsif terhadap perubahan pasar, fokus pada kebutuhan spesifik. Nah, untuk kekurangannya juga duplikasi sumber daya, biaya operasional yang tinggi, dan juga tentang sumber dayanya. Nah, untuk tipe yang ketiga adalah struktur matriks. Nah, dalam struktur matriks ini deskripsinya itu merupakan kombinasi dari struktur fungsional dan juga divisional, di mana karyawan itu melapor pada lebih dari satu atasan. Nah, pada keuntungannya itu fleksibilitasnya itu tinggi. Nah, kolaborasi itu lintas fungsi dan juga pada kekurangannya itu dia lebih kompleksitas dalam alur laporan. Nah, untuk potensi konfliknya ini itu dia konflik yang kepentingan. Nah, untuk tipe yang keempat ada struktur jaringan. Nah, dalam struktur jaringan ini kita dalam deskripsinya itu dia itu mengandalkan aliansi strategis dan juga outsourcing. Nah, dengan fokus pada kompetisi inti perusahaan. Nah, untuk keuntungannya itu fleksibel tinggi dan juga adaptasi cepat terhadap perubahan. Nah, untuk kekurangannya itu tergantung. Nah, tergantungnya itu pada mitra eksternalnya. Nah, risiko ini juga kehilangan kontrol yang kualitas. Yang kelima ada struktur tim. Tipe yang kelima adalah struktur tim, yaitu deskripsinya itu membentuk tim-tim kecil yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini juga sering digunakan dalam lingkungan yang dinamis. Untuk keuntungannya dia itu kolaborasi dan kreativitasnya tinggi, keputusannya cepat. Nah, untuk kekurangannya itu ada potensi konflik antar anggota tim dan memerlukan keterampilan manajemen tim yang baik. Nah, untuk tipe yang keenam ada struktur proyek. Nah, deskripsinya itu organisasi ini dibentuk berdasarkan proyek yang sedang berjalan dengan tim proyek yang memiliki otonomi penuh. Nah, untuk keuntungannya itu dia itu fokus yang jelas pada tujuan proyek, efisiensi dalam manajemen proyek. Nah, untuk kekurangannya itu dia itu tergantung pada keberhasilan proyek, sumber dayanya mungkin tidak bisa digunakan atau tidak digunakan secara optimal setelah proyek tersebut selesai.
Nah, untuk tipe yang ketujuh ada struktur geografis. Nah, pada struktur geografis ini, deskripsinya itu mengelompokkan unit berdasarkan lokasi geografis, seperti wilayah, negara, ataupun benua. Nah, untuk keuntungannya itu dia itu responsif terhadap kondisi lingkungan atau kondisi lokal, lebih dekat dengan pasar dan juga pelanggan lokal. Nah, untuk kekurangannya itu duplikasi fungsi di berbagai lokasi, komunikasi antar wilayah mungkin menantang. Nah, untuk tipe yang ke-8 adalah struktur hybrid. Nah, dalam struktur hybrid ini deskripsinya itu menggabungkan elemen dari berbagai struktur organisasi seperti fungsional, divisional, matriks, dan juga untuk menciptakan konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan khusus perusahaan tersebut. Nah, dalam ini juga mempunyai keuntungan, yaitu yang pertama itu kita akan memanfaatkan kekuatan dari berbagai struktur, fleksibel tinggi. Nah, untuk kekurangannya itu dia lebih kompleksitas dalam pengolahan potensi. Nah, kebingungan dalam alur laporan dan sebagainya. Nah, untuk tipe yang ke-9 ada struktur plat atau datar. Nah, deskripsi ini mengurangi jumlah hierarki manajerial untuk menciptakan lebih sedikit lapisan manajemen dan juga dapat meningkatkan partisipasi karyawan. Nah, di sini juga ada menuliskan keuntungan, yaitu berupa keuntungannya itu adalah keputusan cepat, peningkatan komunikasi dan juga keterlibatan karyawan. Serta terdapat kekurangan yaitu kurangnya jalur promosi yang jelas. Nah, potensi ini beban kerja yang tinggi untuk manajer. Nah, tadi kita sudah membahas tentang 9 tipe dari organisasi bisnis. Maka di dalam 9 tipe itu dapatlah kita simpulkan bahwa setiap tipe struktur organisasi ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, yang harus dipertimbangkan sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis. Nah, perusahaan ini juga dalam setiap tipe struktur organisasi memiliki kelebihan dan juga kekurangan yang harus dipertimbangkan sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis perusahaan. Pemilihan struktur yang tepat akan membantu dalam meningkatkan efisiensi, komunikasi, dan juga yang adaptasi terhadap perubahan yang semuanya itu berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang perusahaan. Nah, tadi kita sudah bahas tentang beberapa tentang organisasi bisnis tersebut. Nah, dari dia penjelasan dan sebagainya. Nah, sampai ke tipe-tipenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lagi atau menjelaskan sekali lagi, yaitu organisasi bisnis adalah entitas yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan komersial, industri, dan profesional dengan tujuan utama menghasilkan keuntungan. Nah, beberapa pembahasan mengenai organisasi bisnis, yaitu yang pertama kita akan bahas tentang pengertian bisnis tersebut. Nah, secara umum organisasi bisnis ini dapat didefinisikan sebagai suatu struktur yang didirikan oleh sekelompok individu yang memiliki tujuan untuk menjalankan bisnis dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dijual kepada konsumen. Nah, dengan tujuan akhir untuk memperoleh keuntungannya. Nah, termasuk pada bentuk-bentuk organisasi bisnis. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama adalah perusahaan atau perseorangan atau sole proprietorship. Nah, di sini tuh dimiliki oleh dan dioperasikan oleh satu orang. Nah, keuntungan dari risiko ini tanggung sendiri, modal biayanya berasal dari pemilik, dan juga tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi dan juga kekayaan bisnis. Nah, bentuk yang kedua itu ada tentang persekutuan atau partnership. Nah, ini dimiliki oleh dua orang atau lebih, keuntungan dan risiko dibagi berdasarkan perjanjian, serta terdiri dari persekutuan umum dan persekutuan komanditer. Nah, memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan-perusahaan atau perusahaan perseorangan. Nah, di sini juga kita akan membahas pada yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT atau corporation. Nah, di sini tuh entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya. Nah, pemiliknya adalah pemegang saham dan juga keuntungannya itu akan dibagi dalam bentuk dividen.
memiliki tanggung jawab terbatas, regulasi dan keputusan lebih ketat dibandingkan dengan bentuk lainnya. Yang keempat itu ada koperasi. Nah, dalam koperasi ini itu dimiliki dan dioperasikan oleh anggota yang juga merupakan pengguna layanan atau produk dari koperasi tersebut. Nah, di sini itu bertujuan untuk kesejahteraan anggota, keuntungan dibagi berdasarkan partisipasi anggota dalam koperasi dan sebagainya. Nah, adapun tujuan dan juga fungsional dari organisasi bisnis. Nah, di sini kita akan membahas tentang tujuan dan juga fungsional organisasi bisnis tersebut. Yang pertama ada tujuan organisasi bisnis atau keuntungan atau profit. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang akan mendukung keberlanjutan dan juga pertumbuhan bisnis. Nah, yang kedua itu ada pertumbuhan atau growth. Nah, melakukan ekspansi untuk meningkatkan pangsa pasar dan juga pendapatan dan kekuatan bisnis. Nah, yang selanjutnya itu ada inovasi atau innovation, itu dapat mengembangkan produk atau layanan baru untuk memenuhi kebutuhan pasar dan juga mempertahankan daya saing. Selanjutnya ada pelayanan atau service, itu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen untuk menjaga loyalitas dan juga memperluas basis pelanggan. Selanjutnya juga ada fungsi yang kedua, yaitu fungsi organisasi bisnis. Nah, di sini fungsi organisasi bisnis ini adalah produksinya. Nah, kita itu bisa mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau jasa yang siap dijual. Terus ada pemasarannya atau marketingnya, itu mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran dan mendistribusikan produk tersebut. Terus ada juga keuangan atau finance, mengelola arus kas, investasi dan juga sumber dana untuk operasional bisnis tersebut. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Nah, dalam sumber daya manusia ini kita akan mengelola karyawan, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan juga pengembangan. Nah, dalam pengembangan ini termasuk pada riset dan juga pengembangan, melakukan inovasi dan juga pengembangan produk atau jasa. Nah, dalam struktur organisasi bisnis juga terbagi menjadi beberapa struktur. Yang pertama ada struktur fungsional. Dalam struktur fungsional ini membagi organisasi berdasarkan fungsi atau tugasnya, dan setiap bagian dipimpin oleh manajer yang ahli bidangnya dan memungkinkan spesialisasi dan efisiensi dalam operasionalnya. Nah, yang kedua ada struktur divisional. Nah, di dalam struktur divisional ini kita akan membagi organisasi berdasarkan produk, pasar, atau wilayah geografisnya. Nah, setiap divisi ini memiliki otonomi untuk mengelola operasionalnya, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Selanjutnya ada struktur matriks. Nah, dalam struktur matriks ini kita akan menggabungkan elemen dari struktur fungsional dan juga divisional. Karyawan memiliki lebih dari satu atasan atau fungsi dan proyek, dan memfasilitasi komunikasi dan juga komunikasi antar fungsi. Selanjutnya ada struktur jaringan. Ya, di dalam struktur jaringan ini kita juga akan mengandalkan hubungan eksternal dengan mitra atau vendor fleksibel dan dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan. Nah, di sini juga kita akan membahas pada aktivitas lainnya atau kompetensi lainnya. Nah, untuk tantangan dalam pengolahan organisasi bisnis juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada perubahan teknologi, ada globalisasi, ada manajemen risiko, ada kepuasan pelanggan, dan juga ada sebagainya. Nah, untuk struktur organisasi itu juga memiliki struktur. Yang pertama ada struktur fungsional, dan juga struktur divisional, struktur matriks, dan juga struktur jaringan, struktur tim, dan struktur hybrid. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di organisasi bisnis ini. Mungkin ada banyak ataupun ada kekurangan yang ini, dan di sini saya akan dapat menyimpulkannya bahwa kesimpulan ini dapat kita ambil. Nah, untuk kesimpulannya itu kita ambil bahwa setiap tipe struktur organisasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis perusahaan. Nah, pembinaan struktur yang tepat akan membantu dalam meningkatkan efisiensi komunikasi dan adaptasi terhadap perubahan, yang semua itu berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang perusahaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang organisasi bisnis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.